Assalamualaikum, salam semangat dan sehat selalu. Jumpa lagi di mata kuliah Termodinamika Teknik 2 bersama saya, Novianti Nugraha, dan rekan saya, Muhammad Aziz Mardika. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan materi mengenai siklus pembangkit daya uap atau siklus Rankine. Sebelum memulai pemaparan materi, saya akan mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Tahukah Anda apa PLTU itu? Atau apa singkatan dari PLTU itu? Silahkan tulis jawabannya di kolom komentar ya. Ya, benar. PLTU adalah singkatan dari pembangkit listrik tenaga uap. PLTU merupakan salah satu contoh siklus pembangkit daya uap, menggunakan fluida uap air untuk membangkitkan daya atau menghasilkan energi listrik. Gambar ini merupakan gambar sederhana dari sebuah pembangkit daya uap. Terdapat beberapa subsistem. Subsistem pertama memperlihatkan bahan bakar dan udara dimasukkan ke dalam boiler. Kemudian ada cerobong untuk membuang sisa hasil pembakaran. Subsistem kedua mengubah energi termal menjadi kerja poros. Terdiri dari 4 komponen utama, yaitu boiler, turbin, kondensor, dan pompa, yang untuk selanjutnya akan kita namakan siklus Rankine. Fungsi kerja siklus Rankine nanti akan dijelaskan oleh rekan saya, Pak Aziz. Subsistem ketiga mengubah kerja dari poros turbin yang dihubungkan dengan generator listrik sehingga menghasilkan energi listrik. Dan subsistem terakhir memperlihatkan proses pendinginan. Pada gambar ini, pendinginan pada kondensor dibantu oleh cooling tower untuk mempercepat laju pendinginan. Sebelum pemaparan mengenai siklus Rankine, marilah kita simak cuplikan video berikut mengenai sejarah siklus Rankine. Selamat datang di sejarah menakjubkan dari siklus Rankine, sebuah proses termodinamika inovatif yang mengubah cara kita menghasilkan tenaga. Dikembangkan oleh insinyur Skotlandia William John Macquorn Rankine pada abad ke-19. Siklus Rankine menjadi dasar pembangkit listrik tenaga uap modern. Lahir di Edinburgh pada tahun 1820, William Rankine adalah seorang insinyur dan fisikawan luar biasa yang memberikan kontribusi signifikan pada termodinamika. Karya terobosannya meletakkan dasar untuk siklus Rankine yang merevolusi pembangkit listrik. Siklus Rankine adalah siklus termodinamika yang digunakan di pembangkit listrik tenaga uap untuk menghasilkan listrik. Siklus Rankine meletakkan dasar untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga uap yang memainkan peran penting dalam revolusi industri. Pembangkit listrik ini menggerakkan pabrik, transportasi, dan kota-kota yang dialiri listrik di seluruh dunia. Selama bertahun-tahun, kemajuan dalam teknologi dan rekayasa semakin mengoptimalkan siklus Rankine. Inovasi seperti operasi suhu dan tekanan yang lebih tinggi, material yang lebih baik, dan desain turbin yang lebih efisien telah meningkatkan efisiensi pembangkit listrik tenaga uap secara keseluruhan. Perkembangan signifikan lainnya adalah integrasi siklus Rankine dengan turbin gas di pembangkit listrik AC siklus gabungan. Sistem hybrid ini memanfaatkan limbah panas dari turbin gas untuk menghasilkan uap, meningkatkan efisiensi keseluruhan dan mengurangi emisi. Saat ini, siklus Rankine tetap menjadi landasan pembangkit listrik, memberi daya pada sebagian besar kebutuhan listrik dunia. Evolusi dan integrasinya yang berkelanjutan dengan teknologi lain terus mendorong kemajuan di bidang produksi energi. Dalam beberapa menit ke depan, pemaparan akan difokuskan pada proses pembangkit listrik tenaga batu bara yang berfokus pada siklus Rankine. Bagaimana cuplikan videonya? Menarik bukan? Penjelasan detail mengenai komponen utama dan prinsip kerja pada siklus Rankine akan dijelaskan oleh Pak Aziz. Terima kasih Bu Novi atas penjelasannya yang mencerahkan. Perkenalkan, saya Aziz, dan izinkan saya untuk menjelaskan lebih detail tentang proses-proses yang terjadi pada PLTU atau siklus Rankine. Pada slide ini, saya akan menjelaskan tentang proses pertama, yaitu pompa. Salah satu contohnya adalah ketika kita memakai air di rumah. Untuk mengalirkan air dari satu tempat ke tempat lain, digunakanlah pompa. Begitu juga pada pembangkit listrik, di mana
air bertekanan rendah akan dipompa menjadi air bertekanan tinggi, yang nantinya akan masuk ke dalam proses selanjutnya yaitu boiler. Berikut contoh pompa yang sering digunakan pada pembangkit listrik, yaitu adalah jenis pompa sentrifuga. Air masuk melalui sisi intake dan air terdorong akibat sudu-sudu yang berputar sehingga menyebabkan tekanan naik. Pada diagram TS, proses ini adalah proses kerja yang masuk ke dalam sistem, sehingga menyebabkan tekanan dan temperatur. Proses selanjutnya yaitu boiler. Proses ini melibatkan pemanasan batu bara dalam boiler untuk menghasilkan panas yang akan mentransfer energi termal ke air yang ada dalam sistem. Boiler pada pembangkit listrik batu bara biasanya terdiri dari beberapa bagian utama. Pertama, ada tungku pembakaran, di mana batu bara dibakar. Selanjutnya, ada sistem penukar panas, di mana air yang masuk ke dalam boiler dipanaskan oleh energi termal yang dihasilkan oleh pembakaran batu bara. Sistem penukar panas ini terdiri dari pipa-pipa yang melintasi area pembakaran. Panas dari pembakaran batu bara akan mentransfer energi termal ke air, sehingga air tersebut berubah fase dari cair jadi uap. Pada diagram TS, dapat kita lihat proses yang terjadi pada boiler, yaitu proses pemasukan panas. Pada proses ini, temperatur naik akibat panas yang diterima oleh air, dan merubah fase dari air menjadi uap air atau steam. Proses ini terjadi secara isobarik, yaitu tidak terjadi perubahan tekanan pada proses ini. Proses selanjutnya yaitu turbin. Uap air yang bertekanan tinggi selanjutnya akan masuk ke dalam proses ekspansi melalui komponen turbin. Turbin ini bertanggung jawab untuk mengubah energi kinetik dari uap menjadi energi mekanik yang akan digunakan untuk menggerakkan generator listrik. Pada diagram TS, proses ini merupakan proses ekspansi isentropik, di mana terjadi ekspansi oleh turbin yang menghasilkan penurunan tekanan secara signifikan. Pada proses ini, sistem menghasilkan kerja yang digunakan untuk memutar generator dan juga menghasilkan listrik. Komponen selanjutnya dan yang terakhir yaitu adalah kondenser. Kondenser adalah salah satu bagian terpenting dalam PLT, dan pemahaman tentang cara kerjanya akan membantu kita mengaplikasikan pengetahuan ini dalam bidang energi dan tenaga listrikan. Mari kita mulai dengan pemahaman dasar tentang apa itu kondenser. Dalam konteks PLTU, kondenser adalah perangkat yang digunakan untuk mengubah uap air panas yang keluar dari turbin menjadi air kondensat, untuk kemudian dikembalikan ke dalam boiler dan menjadi uap air kembali. Proses ini berfungsi untuk meningkatkan efisiensi keseluruhan PLTU dengan menggunakan kembali uap air yang terbentuk. Jika kita lihat pada diagram TS, proses pembuangan panas ini menyebabkan perubahan fase dari campuran air dan uap menjadi fase cair jenuh. Tidak terjadi perubahan tekanan dan temperatur pada proses ini. Sebagai review dari penjelasan Pak Ajis tadi, lihatlah diagram proses TS atau temperatur terhadap entropi berikut. Proses yang terjadi pada siklus Rankine ideal yaitu proses 1-2, kompresi isentropik pada pompa ke tekanan kondensor. Proses 2-3, pemasukan panas pada boiler pada tekanan konstan atau isobarik. Proses 3-4, ekspansi isentropik pada turbin. Proses 4-1, pembuangan panas di kondensor pada tekanan konstan atau isobarik hingga cair jenuh. Bagaimana penjelasan tadi? Sangat menarik bukan? Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai efisiensi pada siklus Rankine. Nantikan video kami berikutnya. Sampai di sini dulu pemaparan materi termodinamika 2 mengenai siklus pembangkit daya uap. Sampai bertemu kembali pada video-video pembelajaran lainnya. Wassalamualaikum, semoga bermanfaat dan tetap semangat.